Halo para pemirsa yang baik hati dan budiman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga lagi dalam keadaan baik-baik saja ya, dimudahkan rizkinya, dilancarkan segala-galanya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah singgah di channel ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke filmnya. Film ini merupakan film lanjutan dari film sebelumnya, yaitu Spectre yang rilis pada tahun 2015 lalu. Di akhir film, James Bond akhirnya memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya, dan melanjutkan hidup, menikah dengan Madeline yang merupakan anak dari Mer White. Setelah itu Metalloid meminta kepada James Bond agar menjaga Madeline, setelah kematiannya. Kisah dibuka dengan sebuah kilas balik kehidupan Madeline kecil. Dia tinggal di sebuah rumah yang jauh dari keramaian kota dan sedikit terpencil. Ia tinggal bersama ibunya yang suka mabuk-mabukan, dan ayahnya Metalloid, yang jarang pulang ke rumah. Hari itu saat Madeline sedang mengecek keadaan ibunya, yang tengah terbaring di sofa sambil teler, saat itu juga Madeline melihat sosok laki-laki yang mulai mendekati rumah dengan menenteng sebuah senjata. Madeline mencoba memberitahu kepada ibunya, namun karena ibunya lagi teler banget, Madeline pun diabaikan. Saat laki-laki bertopeng tersebut berhasil masuk, Madeline segera mencari tempat untuk sembunyi, dan pria tersebut lalu berkata jika dirinya adalah Lucien Versailles. Dia datang untuk membalaskan dendam atas kematian seluruh keluarganya, yang dahulu dihabisi oleh Mer White. Kemudian pria tersebut langsung memberondong ibunya Madeline. Setelah itu pria bertopeng itu mencari Madeline. Madeline yang sebelumnya melihat sebuah senjata dalam, dia pun mengambilnya dan bersembunyi di bawah kasur. Tak berselang lama, saat pria itu mencari Madeline ke atas, seketika Madeline langsung Kemudian Madeline menyeret mayat laki-laki itu, namun ternyata dia belum mati, dan terbangun. Madeline seketika langsung lari ketakutan, dan dia kemudian terperosok ke dalam sebuah danau yang berubah menjadi es. Namun entah apa yang ada di pikiran Safin, saat melihat Madeline terjebak tak berdaya dalam es, Safin pun menarik Madeline dan menyelamatkannya sebelum ia pergi. Cerita berlanjut ke masa sekarang, di mana terlihat Madeline yang sudah menjadi dewasa. Saat itu dia pun tengah menjalani bulan madu bersama suaminya yaitu James Bond, di sebuah negara yaitu Italia, dan menginap di sebuah hotel, tempat di mana orang-orang suka membakar sebuah kertas yang berisikan sebuah rahasia, dan semua impian mereka. Hal itu dilakukan oleh Madeline. Oh, are we gonna have a row about this? You need of all things. I'll tell you all my secrets. Kemudian pada pagi harinya James Bond berpamitan kepada Madeline, untuk pergi berziarah ke makam lain, mantan kekasih James Bond yang tewas di dalam film Royal Casino. Sesampainya di sana dia pun diantar oleh seorang remaja, pemuda yang mengantarkannya pun kemudian pergi. Tak lama setelah itu Bond pun menemukan sebuah surat berlambang Spectre, yang terletak di makam lain. Kemudian tiba-tiba James Bond beruntung, bisa selamat dari ledakan tersebut, dan dia kemudian mencoba menghubungi Madeline, namun teleponnya tak diangkat. James Bond kemudian berlari, dan bergegas pulang ke hotel, dan sialnya para anak buah Spectre muncul dari berbagai arah dan terus mengejarnya. Hanya sampai di situ saja, Bond bahkan sempat berkelahi dengan salah satu anak buah Spectre yang bernama Prime, dan dia mengatakan jika Mer White merupakan hanya skenario, dan Madeline merupakan anak Spectre. Setelah membuat pingsan Prime, James segera bergegas pulang ke hotel.
Setibanya Bond di hotel, dia langsung bertanya kepada Madeline tentang Spector. Bagaimana mereka bisa mengetahui jika James dan Madeline di sana? James pun sedikit mencurigai Madeline. Namun Madeline menampik hal itu, dia berkata tidak tahu apa-apa. Setelah itu James Bond kemudian membawa Madeline pergi. Setelah sampai di mobil, Madeline ingin mengatakan sebuah rahasia. Belum sempat mengatakan apapun, Bond langsung menancap gas mobilnya, dan ternyata anak buah Spector mengejarnya. Tak lama setelah itu handphone Madeline berdering. Setelah diangkat ternyata itu adalah panggilan dari pemimpin Spector, yang bernama Blofeld, dan berkata, "Terima kasih atas pengorbananmu Madeline, ayahmu akan sangat bangga padamu." Merasa dihianati oleh Madeline, James Bond pun menghentikan mobilnya. Tak lama setelah itu anak buah Spector pun memberondong mobil Bond dengan tembakan. Listen to me. I'd rather die than use it. Salah satu anak buah Spector yang sempat baku hantam dengan Bond ternyata masih hidup, dan dia menembaki mobil Bond dan memfokuskan kepada Madeline. Madeline cukup memahami situasi Bond dan dia kemudian menekan sebuah tombol pada mobilnya, dan mengeluarkan senjata canggih dari lampu mobilnya, membalas tembakan para anak buah Spector. Setelah itu Bond pun mengelabui mereka dengan asap tebal dan pada akhirnya James Bond bisa kabur. Mereka kemudian pergi ke sebuah stasiun untuk mengantarkan Madeline menaiki sebuah kereta api. Bond pun memberi sebuah ucapan jika mereka takkan pernah lagi bertemu. Won't. Film yang terbaru baru saja akan dimulai. Setelah 5 tahun berlalu, terlihat anak buah Spector tengah menyusup masuk ke dalam sebuah gedung laboratorium tempat Dr. Brochap bekerja, di mana tempat tersebut menjadi tempat pengembangan sebuah objek senjata biologis yang mengandung nanobot, atau disebut Herakles, yang dapat menginfeksi targetnya dengan sebuah sentuhan, dan hanya akan aktif pada DNA yang ditentukan. Begitu sangat canggih. Setelah anak buah Spector mendapatkan objek dan semua salinan dari penelitian tersebut, para anak buah Spector lalu menghancurkan laboratorium tersebut. Kemudian di tempat lain terlihat James Bond yang baru saja pulang dari memancing. Setelah sekian lama dia sudah tidak menjadi agen 007, dia menikmati masa pensiunnya dan tinggal di sebuah pedesaan Jamaika. Setelah sampai dalam rumah, dia menyadari jika ada orang yang mengunjunginya. Dan setelah itu Bond pun kemudian pergi. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan seorang agen CIA yang bernama Felix, dan temannya bernama Logan Ash, dari Departemen Luar CIA. Tak lama setelah itu, mereka kemudian ngobrol-ngobrol sejenak, dan kemudian menjelaskan tentang maksud dan tujuannya datang mencarinya. Felix memberitahu jika dia harus mencari dan menyelamatkan seorang ilmuwan Rusia yang bernama Profesor Brochap, dan penelitiannya dari tangan Spector. James pun menolak untuk terlibat kembali, dan ternyata di sana juga terlihat sosok anak buah Spector, yang tengah menguping pembicaraan James Bond dan Felix. I need you, James. Lalu terlihat James yang akan menaiki mobilnya, dan ternyata mobil James mogok. Kemudian muncul sosok perempuan yang menawarkan sebuah tumpangan. Diketahui jika wanita tersebut juga merupakan seorang agen dari tempat James bekerja dulu. Dalam perjalanan mereka saling berbincang, diketahui jika agen tersebut bernama Nomi. Singkatnya, setelah sampai di kediaman James, agen tersebut kemudian mulai berbicara, dan meminta kepada James Bond agar tak ikut campur dalam misinya kali ini. You had say that. Each other, then. That's not good. I'm 007. Setelah agen tersebut pergi, James kemudian menghubungi MRM, dan menanyakan tentang apa yang direncanakan olehnya. Namun MRM
meminta kepada James Bond agar tak ikut campur, karena tak ada kaitannya dengan James, dan dia kemudian mematikan telepon dari Bond, MRM, kemudian meminta kepada Key agar menunjukkan, Blofeld, yang ternyata tegah ditahan di sebuah penjara khusus, dan berkeamanan tingkat tinggi, di bawah naungan MRM. James mulai berpikir jika semua ini ada keterlibatan Spektor yang telah merenggut istrinya dahulu. James kemudian menghubungi Felix dan setuju untuk kembali menyelamatkan Profesor Brochap. Singkatnya Bond pun sudah terlihat di sebuah kapal dan akan menuju ke sebuah tempat yaitu Santiago, dan ternyata agen wanita yang bernama Nomi juga sudah terlihat di sana. James Bond kemudian disuruh Felix untuk menemui seorang agen CIA yang bernama Paloma, yang akan menjadi seorang pemandu dalam misi ini. This is the biggest job I've ever had. It's your room? Don't you think we ought to get... All right, You do it. thank you. Kemudian terlihat, James bersama Paloma menghadiri sebuah acara, yang dihadiri oleh para petinggi Spektor, dari berbagai negara. Ternyata semua itu hanya sebuah jebakan yang disiapkan oleh Blofeld, untuk menyambut kedatangan James Bond. Di tempat lain terlihat anak buah Spektor meminta kepada Profesor UB untuk mengaktifkan racun Herakles, namun ternyata sang profesor memiliki niatan lain, dan mengganti profil sehingga ketika racun Herakles diaktifkan, justru malah para anggota Spektor yang terkena racun Herakles. Goodbye, James. Coño, night. Run. It's already crawling onto you. Alarmed, it's harmly, Situasi pun menjadi kacau, dan panik. Di sisi lain Profesor UB mencoba untuk melarikan diri, Bond dan juga Paloma yang menyadari hal tersebut, langsung mengejar Profesor UB, alhasil mereka bisa menangkapnya dan mengamankan sebuah flash disk. Sementara itu anak buah Spektor terus mengejar Bond dan juga Paloma. Dan tanpa diduga agen 007 pun muncul dari atap dan merebut Profesor UB dari tangan Paloma dan juga Bond. Tak terima akan hal itu Bond dan juga Paloma kemudian mengejar agen 007. Untungnya Bond berhasil menahan agen 007 pergi jauh, mereka tertahan di gedung sebelah. Sementara itu anak buah Spektor semakin banyak, menembak dari segala arah. Paloma juga memperlihatkan kebolehannya dalam menghadapi anak buah Spektor. Di sisi lain anak buah Spektor terus menembaki agen 007, dan di tempat lain Bond dan juga Paloma menyempatkan minum dulu sejenak. Sebelum mereka mengejar agen 007, Paloma kemudian mencari sebuah mobil, sedangkan Bond terus menembaki anak buah Spektor. Kembali kepada agen 007, Profesor UB sempat menanyakan akan dibawa kemana dia. Mendengar jawaban 007, Profesor UB kemudian melarikan diri. Saat agen 007 kontak tembak dengan anak buah Spektor, Paloma yang melihat Profesor UB sedang turun lewat sebuah tangga bangunan, ia bergegas menghidupkan mobilnya dan menabrakkan ke tangga tersebut. Alhasil Bond dan juga Paloma berhasil membawa Profesor UB. This time stay longer. I will. Hey. Oh no, sir, I'm not. Bond kemudian membawa Profesor UB menaiki pesawat. Dalam perjalanan Profesor sempat menanyakan akan dibawa kemana, namun James menyuruhnya untuk diam. Singkatnya setelah sampai di sebuah kapal, yang tengah berlayar. James disambut oleh Felix dan juga Ash Logan. James langsung menginterogasi Profesor tentang apa yang terjadi, kenapa para petinggi Spektor malah mati. Dan mereka bisa tahu jika James berada di sana, ternyata teman CIA Felix, ada yang berkhianat yang tak lain adalah Ash Logan. Felix pun tertembak oleh temannya sendiri, sedangkan James sempat baku hantam namun si Profesor membantu Ash Logan, dan mereka akhirnya bisa kabur dari kapal tersebut. James kemudian mencari Felix, dia mencoba mengeluarkan Felix dari dalam kapal yang sudah mulai tenggelam, namun sangat disayangkan, dia tak selamat. Sementara Ash Logan dan juga Profesor pergi menggunakan pesawat yang James pakai, James akhirnya menemukan sebuah pelampung, dan terapung di tengah lautan lepas, sampai pada akhirnya, ada sebuah kapal yang menyelamatkannya. It's like back when I was a kid.
Kemudian pada suatu hari, Bond mendatangi kantor tempat di mana dia dulu bekerja sebagai agen 007. Setelah sampai, dia disambut oleh Penny. James Bond kemudian diantar ke ruangan bosnya yaitu M. Di sana James Bond meminta kepada M agar mengizinkannya bertemu orang yang pernah dipenjarakan Bond yaitu Blofeld, untuk mengetahui pada siapa Profesor UB dan Logan Ash bekerja. Namun M menolak permintaan James, karena Blofeld adalah satu-satunya orang yang tersisa dari geng Spectre. M tak ingin mengambil resiko terlalu jauh. Yes, he ran a Spectre. One has access. No one. Why? My country, not you. And to Felix Light, I'm sorry. Look, if you have information. developing a DNA targeting weapon with a... If you've nothing left to give, you James are... Bond kemudian pergi dari ruangan M. Di luar ruangan Penny yang melihat kekesalan Bond, kemudian menawarkan bantuan tanpa sepengetahuan M dan menemui Key untuk mencari tahu apa isi dalam flash disk yang James dapat dari Profesor UB. Setelah ditelusuri oleh Key, ternyata flash disk itu hanya berisi sebuah pusat penelitian DNA James dan juga para petinggi Spectre dan para petinggi-petinggi dunia, dan tentu saja hal ini menjadi ancaman yang sangat serius. Bond kemudian meminta Key agar membujuk M untuk mengizinkannya bertemu dengan Blofeld. Tapi masalahnya Blofeld hanya ingin berbicara ke psikiaternya saja, yaitu Madeline. So, Oberchev is what? Blofeld. Can you show me? God. Who are they? Well, the databases holding DNA information. Wherever they are. Well, there's only... M says no one has access. Really? Can I just have one nice evening, please? Who? Kemudian di tempat lain, terlihat Madeline dikagetkan dengan kehadiran Lucifer Safin yang sudah duduk di ruang kerjanya, yang dahulu pernah membunuh ibunya dan juga menyelamatkannya. Safir mengetahui jika Madeline merupakan seorang psikiater kepercayaan Blofeld, dan ia meminta bantuan kepada Madeline agar mau menemui Blofeld dan membawa virus Herakles. Jika Madeline tak mau, Safir mengancam akan membunuh orang yang paling dicintai. But I connect you to them forever. Interest you. Sometimes. I need you to visit someone for me wearing. You are the only one. Why would I do? Already lost everyone I've ever loved. Kembali kepada James Bond, di mana dia bertemu dengan M di dekat sungai. Di sana mereka membicarakan tentang Madeline. M memberitahu jika Blofeld hanya ingin berbicara kepadanya, dan dia juga menjelaskan tentang Herakles. Senjata itu dirancang untuk menyelamatkan nyawa, dan melenyapkan kerusakan tambahan pada agensinya. Namun kali ini hal tersebut terus dikembangkan tanpa protokol sehingga virus tersebut dapat membunuh siapa saja. Menganggap ancaman ini semakin serius, akhirnya Bond diizinkan untuk bertemu dengan Blofeld. Gather. Sir. Is it true? You look well. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun berlalu, akhirnya Bond bertemu dengan Madeline. Tampak di raut wajah mereka masih begitu canggung. Sebenarnya Bond begitu sangat merindukannya, tapi malu atuh setelah 5 tahun berpisah. Orang yang dikenal playboy masa harus nangisin perempuan. James dan Madeline kemudian memasuki sebuah ruangan untuk bertemu dengan Blofeld. Namun ketika Blofeld sudah mulai kelihatan, Madeline kemudian meminta agar keluar dari ruangan tersebut, dan terpaksa Bond pun harus mencari informasi lebih, dengan caranya sendiri. Namun semua menjadi kacau ketika James kemudian mencekik Blofeld sampai tewas. James. Open the doors. Open the door. Hello, Blofeld. Testimony to you. My sweet James. Now you even... Yeah, Cuba was... Sebenarnya Blofeld tewas bukan karena dicekik Bond melainkan karena ada virus Herakles yang menempel di tangan Bond saat dia memegang tangan Madeline. Namun hal tersebut tidak berbahaya jika selama dia bukan menjadi target. Kemudian Bond memutuskan untuk bertemu dengan Madeline di sebuah rumah masa kecilnya. Ternyata di sana Madeline memiliki seorang putri yang bernama Matilda, dan anaknya memiliki mata yang sama persis dengan Bond. Tanpa sepengetahuan Bond, ternyata saat di Italia, ketika mereka dikejar-kejar oleh anak buah Spectre, saat itu Madeline ingin bilang jika dia tengah mengandung anaknya. Namun hal tersebut tak sempat, namun Bond bisa merasakan getaran jika putrinya Madeline adalah anaknya walau dia mengatakan bukan anak Bond. This is Mathilde. Hello.
What is it with you? To bring you here before. Feld ordered my father to assassinate